Hai, apa kabar? Udah lama nggak ngobrol. Aku di sini oke-oke aja. Sudah hampir 7 bulan tinggal di kota baru ini dan sangat menarik. Kita kayaknya udah nggak di tempat yang sama, mungkin udah 5 tahun. Tapi ya terakhir ngobrol kan 2 minggu yang lalu ya. By the way, waktu itu kan aku sempat cerita soal ketemu pria menarik baru lah. Nah, kebetulan kita masih ngobrol dan aku sempat mention soal dirimu ke dia. Jadi waktu itu kan kita ngobrolin soal best friend. Jadi aku cerita bahwa best friendku itu dia ada di sisi dunia yang lain, tapi aku selalu merasa dekat sama dia. Kapanpun aku merasa butuh dukungan, dia selalu ada. Dan semoga dia juga berpikir begitu ya. Malah jadinya bagus soalnya kalau ada malam-malam butuh cerita, yang satunya masih siang. Menyadari kita punya seseorang yang selalu akan merespon di saat susah, itu rasanya kayak punya selimut tambahan. Tidur pun jadi tenang. Nah, terus aku cerita juga, dan ini kita udah pernah bahas juga ya, bahwa I think my best friend is better than me in everything. Everything. Jadi apapun yang bisa gue lakukan, dia bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Dan lebih baiknya tuh jelas banget terlihat. Jadi sekarang gue kuliah S2, dia kuliah S3. Dulu kita satu ekskul, dan kalau gue juara 2, dia juara 1. Termasuk yang santai-santai juga, misalnya aku suka podcast. Ternyata dia juga udah menyelesaikan semua podcast yang ada dan bisa ngasih rekomendasi. Tapi terus bilangnya podcast hobi aja sih, dengerin sambil gak ada kerjaan di rumah. Jadi sambil self-deprecating gitu, seolah iseng, tapi isengnya pun lebih luas dan lebih intens daripada keisengan gue. Apapun yang aku tahu, dia lebih tahu. And you know this. Terus, kenapa kamu masih mau temenan sama dia? Sebenarnya itu pertanyaan bagus sih, karena biasanya kalau ketemu orang yang semua-semua bisa, aku akan cenderung terintimidasi dan menghindar. Apalagi kalau orangnya sesama perempuan. Dan itu kan gak beralasan ya, entah kenapa kalau ketemu sesama perempuan itu pasti otomatis saling membandingkan. Gak ada salahnya sih mengagumi orang lain, tapi entah kenapa rasanya seperti mencari-cari alasan untuk merendahkan diri sendiri. Wah, dia cantik ya, dalam hati coba aku secantik itu. Wah, dia pintar ya, dalam hati aku gak sepintar itu. Sampai, wah rambutnya bagus ya panjang, aku gak akan bisa deh panjangin rambut, sampai sekecil itu. Tapi, with my best friend, that's you, ada sesuatu yang berbeda. Aku gak merasa perlu berjuang untuk bisa diterima. Termasuk kamu bisa menerima bahwa gue akan selalu merasa inferior next to you. Itu akan selalu terjadi. Kamu lebih pintar, lebih aktif, lebih tahu jok-jok receh, dan aku harus menerima bahwa di pertemanan ini, kalau kita bersebelahan, maka orang akan melihat dirimu dan aku adalah bulan yang dapat hempasan sinar mataharimu. Ya memang begitulah adanya. Dan tentunya aku tahu hidupmu itu nggak mudah dan nggak sempurna. Aku tahu dari curhatan malam-malam kita. Kalau dengerin best friend lagi ada masalah, perasaan saling membandingkan dan inferior itu hilang. Yang penting kita ada di situ untuk bantu dia, untuk dukung dia. Kalau mau inferior, lain kali aja. Sekarang sahabatmu lagi perlu support nih. I think that's special. Katanya sih great minds think alike. Dan kalau ada orang yang sepintar dirimu yang mau aja temenan sama gue, itu membuatku berpikir, kita bukan brand yang lagi jualan dan lagi cari competitive advantage. Kita adalah dua manusia yang berada di perjalanan yang berbeda dengan frekuensi yang sama. I miss you and Happy New Year! Terima kasih sudah mendengarkan episode terbaru dari Week Ties. Kalian punya nggak teman seperti ini juga? Coba deh share episode ini ke mereka dan... Oh, sebentar, ada balasan. Dear Tika, terima kasih banyak untuk suratnya. Terus terang ketika membaca, gue ketawa-ketawa sendiri. Gue kok gak mengenali diri gue ya dalam deskripsi di surat lo. Memang kita gak mungkin melihat diri kita dari kacamata orang lain, and that's probably why we become our own worst critic. Kalau ada satu hal yang perlu ditantang dari surat lo adalah asumsi gue menerima perasaan lo yang inferior dari gue. That's simply not true. Malah kalau gue yang harus bikin perbandingan antara lo dan gue pasti akan tiba pada kesimpulan yang bertolak belakang dari lo. You are like one of the most
curious, courageous, and adventurous people that I know. It's really not a comparison. Tapi mungkin itu poinnya. Kita harus berhenti saling membandingkan, berhenti menggunakan pencapaian orang lain sebagai tolak ukur untuk menilai diri sendiri. Tapi memang susah ya. Gue juga terlalu sering membandingkan diri gue dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, sehingga merasa selalu tertinggal, merasa bahwa gue terlalu lambat dalam proses gue. And that's why I'm really grateful for friends like you to remind me that I'm actually doing all right. I miss you, and I can't wait to be in the same city once again. Terima kasih sudah mendengar episode Week Ties. Saya sahabatnya Tika Nindya.